Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Enci Ruth di ibadah hari Minggu anak daring tanggal 14 Maret 2021, kelas anak kecil. Nah, sebelum kita mulai impanya, Enci mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama dulu yuk. Sebelum Ci mulai cerita, kita berdoa dulu yuk. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bangun pagi dan juga bersekutu bersama. Tuhan berkati impa daring kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, sebelum Ci mulai cerita, Ci mau tanya nih, di sini ada yang pernah lihat alat ini nggak? Ini namanya apa sih? Iya, ini namanya kompas. Kompas ini digunakan biasanya untuk para penjelajah atau pelaut. Nah, digunakan untuk menunjuk arah. Jadi kalau misalnya mereka mau pergi ke satu tempat, mereka lihat dulu nih arahnya dari kompas ini. Nah, kalau zaman sekarang kebanyakan orang menggunakan aplikasi. Aplikasi apa sih namanya? Yuk kita lihat. Google Maps. Selama 15 tahun terakhir, Google Maps ini telah memetakan dunia, membantu manusia pergi kemanapun mereka mau. Kita semakin banyak tempat untuk dijelajahi, kafe, museum, atau makan makanan restoran di tempat yang kita suka, atau lapangan untuk kita bermain. Nah, Google Maps ini membantu memberikan kita semua arah untuk bepergian dan menemukan tempat-tempat baru yang menyenangkan.
Wah, senang banget ya adik-adik. Pasti mudah banget nih kalau kita punya alat seperti kompas atau aplikasi Google Maps untuk membantu kita mencari atau mengarahkan kita menemukan tempat-tempat yang kita mau tuju. Jadi kita nggak tersesat. Nah, gampang banget ya. Nah, sekarang Enci mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Kita mau sama-sama baca dari kitab Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik buka dulu ya kitabnya ya. Dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Kenalin tokoh nih, namanya Bapak Ezra. Bapak Ezra ini dia adalah seorang nabi, adik-adik nabi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Babel dan kembali ke Yerusalem, Nabi Ezra ini membantu bangsa Israel untuk bertobat adik-adik. Bertobat untuk bangsa Israel menjadi taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan kembali. Wah, gimana ya caranya Nabi Ezra membuat bangsa Israel menjadi taat kepada Tuhan kembali? Ternyata caranya karena Nabi Ezra ini rajin membaca Alkitab atau firman Tuhan dan mengerti setiap apa isi dari firman Tuhan. Makanya Nabi Ezra ini mengajarkan apa yang sudah dia baca dari Alkitab, dari firman Tuhan itu dia bagikan kepada orang-orang Israel adik-adik. Jadi dia mengajarkan apa yang dia pelajari, apa yang dia dapatkan dari firman Tuhan itu. Nah, apa sih firman Tuhan itu? Ada yang tahu? Nah, firman Tuhan yang selalu kita baca di Alkitab itu berisi tentang nasihat dan juga ajaran-ajaran serta perintah Tuhan yang Tuhan inginkan kita lakukan di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi isinya merupakan arahan ya adik-adik, pedoman untuk bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sama seperti gambar yang pertama tadi yang Enci kasih ke adik-adik, gambar kompas, gambar Google Maps. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan arah, ya kan, agar kita tidak tersesat. Nah, Alkitab ini juga berfungsi seperti itu adik-adik, memberikan kita pedoman atau arah supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan agar hidup kita tidak tersesat adik-adik. Tersesat itu adalah jika kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dari cerita Cirut hari ini kita mau diajarkan yang pertama, untuk rajin membaca Alkitab seperti Nabi Ezra tadi. Nah, rajin membaca Alkitab bagaimana caranya? Setiap hari kita minta papa sama mama untuk ajarin kita, temani kita untuk baca Alkitab bersama-sama, karena dari Alkitab itulah kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mana yang boleh kita lakukan dan yang mana yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan lupa adik-adik ajak keluarga adik-adik, papa dan mama, kakak adik, om tante untuk rajin membaca Alkitab juga. Apalagi yang keluarganya tinggal bersama dengan adik-adik di rumah. Selain membaca, kita juga harus memberitakannya adik-adik kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Cara memberitakannya gimana? Melalui tingkah hidup kita, tutur kata kita. Tutur kata kita yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Di sini Enci punya aktivitas. Aktivitasnya adik-adik membuat video adik-adik beserta papa mama membaca Alkitab dari bacaan Alkitab hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya dikirim ke grup orang tua. Enci tunggu ya sampai besok hari Senin. Terima kasih. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai impak kami dari awal dan juga Engkau telah menyertai pembacaan Alkitab yang sudah kami lakukan. Tuhan, jadikanlah kami seperti Ezra yang mau rajin membaca Alkitab dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebagai respon cerita firman Tuhan hari ini, Cimo ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama Yesus kawan anak-anak. Impak daring kita sudah selesai, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk join di Zoom nanti ya jam 10. Dadah! Selamat hari Minggu!